Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sylvin Tani Putri dari kelas 1010. Di sini saya akan membacakan tentang asuransi syariah atau takaful materi PAI bab 4 kelas 10. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu asuransi syariah atau takaful? Asuransi syariah atau takaful adalah pengaturan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong, atau simbolis mutualisme yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola, serta berdasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Nah, di asuransi juga terdapat unsur-unsur loh. Apa aja sih unsur-unsurnya? Yang pertama, adanya pihak tertanggung. Apa sih pihak tertanggung? Pihak tertanggung adalah orang atau entitas yang jiwa atau asetnya dilindungi oleh polis asuransi dan berhak menerima santunan atau manfaat finansial jika risiko yang diasuransikan terjadi. Intinya, dia adalah pihak yang menghadapi risiko yang disanggup oleh asuransi tersebut. Contohnya, seorang anak diasuransikan kesehatannya oleh ayahnya. Nah, anaknya ini sebagai yang tertanggung ya. Nah, yang kedua, adanya pihak penanggung. Apa sih pihak penanggung? Pihak penanggung adalah pihak yang menjamin dan membayar klaim jika risiko yang disepakati. Misalnya, sakit, kecelakaan, atau kebakaran benar-benar terjadi sesuai ketentuan dalam polis. Contohnya adalah perusahaan yang mengadakan asuransi. Nah, yang ketiga, adanya akad atau perjanjian asuransi. Contoh, perjanjian asuransi secara keseluruhan adalah dokumen resmi yang disebut polis asuransi. Polis asuransi adalah kontrak hukum tertulis antara dua pihak. Yang pertama, adanya penanggung atau perusahaan asuransi dan yang tertanggung atau nasabah. Nah, yang keempat, adanya pembayaran iuran atau premi. Apa sih premi? Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayar rutin oleh nasabah atau pemegang polis ke perusahaan asuransi sebagai biaya untuk mendapatkan perlindungan finansial dari risiko tertentu. Contohnya, sakit, kecelakaan, atau kerugian properti, yang memastikan polis tetap aktif agar klaim bisa dibayarkan jika terjadi risiko sesuai perjanjian. Yang kelima, adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang diderita oleh tertanggung. Yang keenam, adanya peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Nah, kalian tahu gak sih apa tujuan dari asuransi syariah? Apa sih tujuan dari asuransi syariah? Nah, asuransi syariah bertujuan untuk melindungi peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya risiko yang tidak bisa diprediksi. Dalam hal ini, perusahaan jasa asuransi adalah perusahaan yang menjalankan amanah yang dipercayakan oleh peserta asuransi syariah untuk mengelola amanah dalam rangka membantu meringankan musibah yang dialami peserta lain. Nah, Bank Syariah juga merupakan lembaga keuangan yang menjamin bahwa seluruh investasi yang dilakukan, baik berupa produk maupun kegiatan investasi dari masyarakat, telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tanggal 1 November 1991 dan resmi beroperasi sejak 1 Mei 1992. Kegiatan-kegiatan usaha bank syariah antara lain adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan produk layanan jasa kepada masyarakat. Nah, ada juga yang namanya koperasi syariah. Apa sih koperasi syariah? Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dengan prinsip kekeluargaan. Jenis-jenis kegiatan dan usaha yang dijalankan oleh koperasi syariah adalah penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan yang semuanya harus sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama, tidak mengandung riba, gerahar atau ketidakjelasan, dan masyir atau judi, serta didukung oleh fungsi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, investasi atau kerjasama, jual beli pelayanan jasa, pengalihan hutang, penggadaian syariah, pengendalian mandat. Apa sih pengendalian mandat? Pengendalian mandat adalah perlimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas tertentu. Penjamin hutang dan peminjaman lunak. Dalam melakukan transaksi keuangan baik skala mikro maupun makro dalam kehidupan di masyarakat, hendaklah mengedepankan pertimbangan kemaslahat segala hal yang mendatang kebaikan, manfaat, dan kesejahteraan.
sekaligus mencegah keburukan atau kerusakan. Intinya, mencari manfaat positif untuk diri sendiri dan orang banyak selalu berdasarkan pada prinsip dasar syariah. Segitu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.